إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Jamaah Jumat Masjid Az-Zikra rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Mari kita pandai-pandai bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengundang kita pada siang hari ini untuk hadir memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat Jumat. Yang mana ini adalah nikmat yang sangat besar bagi hamba-hamba yang beriman, bagi hamba-hamba yang mengetahui, bagi hamba-hamba yang mengerti. Karena Jumatan ini adalah wajib bagi muslim laki-laki yang mukim, yang tidak ada uzur baginya. Dan barang siapa yang tidak hadir Jumatan 3 kali berturut-turut tanpa uzur, maka dia mati pilih Yahudi, Nasrani atau Majusi alias murtad. Naudzubillah. Ini adalah undangan Allah, bukan hanya rutinitas untuk hadir Jumatan, tapi mari kita maknai kehadiran kita di masjid ini sebagai undangan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengikuti adab protokol yang telah syariat berikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara adabnya kita harus pergi Jumatan itu lebih awal. Kemudian datang di masjid, pilih shaf yang terdepan. Kemudian apabila ada ketinggalan langsung sholat dan kemudian duduk mendengarkan khutbah. Karena ini bagian daripada rukun Jumatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apabila kita melaksanakan ini, insyaallah setiap langkah kita menuju masjid ini mendapatkan pahala setahun. Baik itu pahala sholat, puasa, zikir, baca Al-Quran, sedekah dan seterusnya. Itulah besarnya fadilah keutamaan orang yang mengerti tentang Jumatan. Di sana, di luar sana masih banyak orang yang mengaku muslim, tapi mereka ogah-ogahan, malas-malasan untuk menghadiri Jumatan. Ataupun kalau hadir, pilih ketika sudah mau habis waktunya, ketika khutbah sudah hampir selesai, baru dia cepat-cepat datang ke masjid. Naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah bimbingan, petunjuk sehingga bisa hadir di awal waktu dan mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita selalu sanjungkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan salawat dan salam juga tercurah terlimpah kepada kita semua kaum muslimin pengikut Rasulullah hingga yaumil kiamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari di hari yang penuh berkah ini, hari yang suci ini, kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
jelas sekali Allah memperingatkan kepada kita semuanya, hai hamba-hambaku yang mengaku beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kenapa? Karena kita semua akan kembali kepada Allah. Karena kita semua akan mati. Diingatkan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian akan mati dan jangan mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri kepada Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Inilah tugas kita menjadi hamba Allah. Tugas kita orang yang beriman untuk selalu menjaga iman Islam kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, kita harus istiqamah. Istiqamah menjadi hamba Allah yang beriman sampai insyaallah husnul khotimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita di penghujung tahun Masehi. Perlu diingatkan bahwa pergantian waktu bagi kita, bagi kaum muslimin semuanya adalah sangat-sangat berharga. Baik detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, dan tahun. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa nikmat waktu bagi kita adalah nikmat kehidupan itu sendiri. Al-waktu wal hayah. Waktu bagi kita adalah kehidupan itu sendiri. Berapa panjang umur kita di dunia ini? 70 tahun sudah kelihatan tua. 80, 100 sudah jarang. Rata-rata 60 sampai 70. Dibandingkan dengan kehidupan di akhirat yang sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Artinya sangat amat pendek waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan waktu umur kita ini dengan hal-hal yang tidak berguna, yang tidak menghasilkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waktu bagi kita ada 3, yaitu waktu yang sudah lewat. Waktu yang sudah lewat tidak akan kembali lagi. Lan tarji'al ayyamul lati madat. 1 jam, sehari, sepekan, sebulan, setahun yang telah lalu tidak akan bisa kembali. Artinya telah berlalu pula kesempatan untuk mendapatkan kebaikan, pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu yang akan datang, al-mustaqbal. Bagi kita masih gaib, masih belum jelas apakah ada jaminan kita besok masih ada, pekan depan, Jumat depan, bulan depan, tahun depan, 10 tahun lagi, tidak ada jaminan. Maka waktu yang ada pada saat kita masih hidup itulah harus kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk meraih keutamaan, kefadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi renungan untuk tiap pergantian tahun baik Masehi, Hijriah dan seterusnya adalah pentingnya waktu bagi kita semuanya. Karena waktu adalah kehidupan. Mari kita kehidupan kita ini isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nikmat kedamaian, nikmat kemerdekaan bagi kita adalah sangat-sangat dirindukan oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Setiap peristiwa kejadian di baliknya ada pelajaran bagi kita semuanya, bahwa kaum muslimin harus menegakkan jihad fisabilillah untuk meraih kedamaian, meraih kemerdekaan seperti saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kita selalu mendukung, mendoakan semaksimal yang kita mampu, karena itu bagian daripada perhatian kita kepada saudara kita seiman, seislam. Ada satu peristiwa bagaimana kita bisa mengambil agar kita bisa istiqamah. Seorang pemuda usia 16-an tahun diangkat dari reruntuhan rumahnya yang dibom oleh Israel.
Di sakunya ditemukan pesan, daftar bagi dia adalah dosa selama sepekan. Mungkin bagi kita adalah suatu yang, oh itu hanya suatu sunnah, suatu kelebihan, tambahan ibadah. Tapi bagi mereka itu adalah dosa ketika meninggalkannya. Apa catatan dosa-dosa itu dalam tanda kutipnya adalah, satu, pada hari Senin dia tidur malam tanpa berwudu. Tidur malam tanpa wudu dianggap dosa, kekurangan. Hari Selasa dia lupa sholat isya-nya itu terlambat sehingga ketinggalan jamaah. Kemudian hari berikutnya, hari Rabu dia main futsal dengan teman-temannya. Ketika berhasil membuat gol, mencetak gol, dia teriak bangga, dianggap kebanggaan yang berlebihan. Ujub, penyakit hati. Kemudian di hari Jumat dia biasanya membaca sholawat 1000 kali, pada hari itu baru 700 kali. Di hari berikutnya dia lupa untuk membaca zikir pagi dan sore. Subhanallah, ini adalah bagaimana amalan-amalan saudara-saudara kita yang ada di Gaza sana, yang mungkin dianggap kita sebagai sunnah, tapi bagi mereka adalah suatu yang apabila ditinggalkan adalah kerugian dan dianggap sebagai dosa. Maka wajar mereka mendapatkan syahid, penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kelak akan masuk surga seperti kilat. Masya Allah. Maka pun seandainya kita tidak meraih syahid, tapi kita harus mempertahankan iman Islam kita ini dengan istiqamah. Yang pilar-pilar istiqamah itu, yang pertama adalah menjaga hati agar selalu ikhlas. Ikhlas dalam bertauhid, ikhlas dalam beribadah. Ikhlas dalam bertauhid, hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Na'budu wa nasta'in. Kita beribadah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kita beribadah lillah. Kita beribadah bukan mencari pujian, bukan mencari balasan dunia, tapi adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jaga hati, ikhlas, insyaallah bisa istiqomah. Karena istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah, 1000 kemuliaan yang diberikan oleh para wali-wali Allah. Dan tiada karamah tanpa istiqomah. Tidak mungkin seseorang akan mendapatkan karamah apabila dia tidak pernah istiqomah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para ulama memberikan nasihat kepada kita. Yang kedua, agar kita bisa istiqomah, agar bisa istiqomah, yaitu harus dekat dengan Al-Quran. Al-Quran kalamullah. Al-Quran mukjizat yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap yang dekat dengan Al-Quran, yang akrab dengan Al-Quran pasti mulia. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Rasulullah menegaskan, sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar mempelajari Al-Quran kemudian mau mengajarkannya. Sampai bulan hari di mana diturunkan Al-Quran menjadi mulia, bulan Ramadan, Lailatul Qadar. Kemudian malaikat Jibril pembawa wahyu menjadi malaikat yang paling mulia, dan Rasul menjadi imam para nabi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena menerima wahyu Al-Quran. Bagaimana apabila kita seorang muslim mengaku beriman kepada Al-Quran tetapi masih belum bisa membaca Al-Quran, masih belum mau mempelajari Al-Quran, belum mau mempelajari isi Al-Quran, sungguh kerugian di atas kerugian bagi yang mengaku beriman tapi jauh dari Al-Quran. Dan itu kenyataan. Menurut survei
penduduk Indonesia ini, bagi muslimnya yang mampu membaca Al-Quran baru 30%-nya. Ada 70% yang masih buta aksara Al-Quran. Maka ini pekerjaan dakwah bagi kita semua untuk menghidupkan Al-Quran di rumah tangga kita, di lingkungan kita, di sekolah, di madrasah, di pesantren kita, untuk dipelajari, dibaca, ditadabburi, dihayati isinya, dan diamalkan. Inilah tugas kita berdekatan dengan Al-Quran. Tidak hanya dihafal, tapi juga dilaksanakan isinya. Kemudian yang ketiga, masyarul muslimin rahimakumullah, agar kita bisa istiqamah, kita harus bisa mencari teman yang baik, karena pertemanan itu akan membawa kepada kebaikan. Teman yang baik akan bisa membawa, menuntun kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan akan bisa memberi syafaat kepada sahabat yang baik. Sebaliknya, teman yang tidak baik bisa membawa seseorang masuk penjara di dunia dan masuk neraka di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Rasulullah mengingatkan, seseorang sifatnya, perilakunya bisa dilihat dari siapa dia berteman, siapa dia berdekatan, baik secara fisik langsung atau secara gaib. Sekarang zamannya dunia maya, persahabatan di dunia maya pun juga akan membawa kebaikan atau keburukan, maka kita harus perhatikan. Selanjutnya kita diperintahkan untuk mengambil ibrah, pelajaran dari kisah-kisah para nabi dan rasul, kisah para ulama salihin, syuhada yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka semuanya, innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang taat kepada Allah, yang mengatakan sesungguhnya kami, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian dia istiqomah. Maka ketika menjelang wafat, malaikat turun berdatangan memberikan kabar gembira, jangan takut, jangan bersedih, dan menunjukkan tempatnya di surga. Subhanallah, buah daripada istiqamah. Maka untuk istiqamah kita harus jaga hati dengan ikhlas, kemudian dekat dengan Al-Quran, dekat dengan orang-orang yang saleh, berteman dengan orang yang saleh, dan kemudian mengambil pelajaran, menjadikan para ulama, sahabat, nabi dan rasul qudwah hasanah, teladan yang baik. Dan yang terakhir, selalu berdoa, mohon kepada Allah agar diberikan istiqamah, akan diberikan husnul khatimah, agar diberikan sahabat-sahabat yang soleh. Karena insya Allah kita di dunia bersama dalam kebaikan, dan nanti dibersamakan oleh Allah di surganya dalam nikmat bersama Rasulullah, para solehin dan syuhada. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari dengan pergantian tahun ini jangan diisi dengan hal-hal yang sia-sia. Begadang malam untuk menunggu pergantian tahun itu sia-sia. Mari isi dengan membaca Al-Quran, mari isi dengan tahajud, qiyamul lail, isi dengan khatmul Quran, zikir. Insya Allah dengan doa tahun depan akan lebih baik. Tahun depan akan lebih baik, pemilu akan damai, dan Allah menangkan orang yang beriman. Inilah pesan khutbah singkat ini, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan dan kita juga terus dakwahkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala fis sirri wal 'alan wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa'lamu anna Allaha shalla ala nabi qadima faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat. Allahumma ansur man nasara dina Muhammad wa khudhul man khadala dina Muhammad. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal zalimin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli zamanin wa makan. Allahumma ansuril muslimin al mustad'afina fi kulli zamanin wa makan. Allahumma ansuril mujahidina fi Gaza Palestin. Allahumma thabbit aqdamahum wa qawwi ramyahum wa wahhid sufufahum wajma' kalimatahum. Allahumma hzim junud Israel ahsayuni al-ghasibah. Allahumma qtulhum badada ya jabbar ya aziz ya ghaffar. Ya Allah, mohon ya Allah berikan ampunan kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, berikan ampunan kepada kaum muslimin muslimat, baik yang sudah wafat apalagi yang masih hidup. Ya Allah, berikan kami semua bimbingan petunjuk ke jalan yang benar. Ya Allah, berikan kami istiqamah hingga husnul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.